Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali dalam video tutorial lanjutan dari yang lalu, yaitu sekarang tentang input dan output PLC. Yang lalu kita sudah mempelajari bagaimana memprogram microcontroller menggunakan ladder diagram. Kita memakai masukan berupa tombol-tombol dan keluaran berupa lampu-lampu LED. Ini sudah mencukupi untuk latihan praktek, ya. Akan tapi untuk kendali dalam industri yang sebenarnya tentu tidak seperti ini. Di dalam industri yang sebenarnya yang dikendalikan bukan sekedar lampu yang cuma 3 volt, tapi yang dikendalikan adalah peralatan-peralatan. Ada yang AC 220 volt, ada yang 1 fase, 3 fase, ada yang 24 volt, dan banyak sekali yang kita kendalikan. Sedangkan masukannya bukan sekedar saklar gini, tapi masukannya adalah dari saklar yang jauh-jauh yang memerlukan voltase yang lebih besar. Oke, oleh karena itu alat kita ini akan bisa menjadi PLC yang sebenarnya tentu diperlukan peralatan tambahan untuk inputnya dan outputnya. Sedangkan programnya sudah bisa kita jalankan sebagaimana biasa. Oke, kita sekarang membahas tentang input dan output PLC. Baiklah, kita mulai dahulu dengan input. Kita tahu bahwasanya di dunia industri listrik DC yang digunakan standarnya adalah 24 volt. Kenapa demikian? Karena kabel-kabel yang digunakan kadang-kadang menempuh jarak yang panjang. Seperti ini kita lihat, ini adalah PLC-nya. Kemudian peralatan-peralatannya yang lain yang digerakkan. Seperti di sini ada kontaktor-kontaktor yang digerakkan di sini. Kemudian inputannya ada di sini tombol-tombol, semuanya masuk ke inputan PLC. Nah, seperti ini kalau menggunakan 5 volt, dengan panjangnya kabel seperti ini, terjadi penurunan voltase. Sehingga logika yang seharusnya 1 atau plus, ketika masuk di sini bisa jadi minus. Atau sinyal di sini tidak sampai ke sini. Maka standar dunia industri yang dipakai adalah 24 volt. Ini aman dari segala gangguan dari medan elektromagnet yang dihasilkan oleh motor listrik dan lain-lain sebagainya, tidak mampu mengganggu voltase 24 volt ini. Maka di industri standarnya inputnya adalah 24 volt. Terus kemudian bagaimana? Masukan 24 volt ini kalau dimasukkan ke IC yang masukannya cuma 5 volt, tentu akan terbakar. Maka perlu ada peralatan tambahan. Oke, kita lihat salah satu alternatif yaitu dengan menggunakan rangkaian resistor seperti ini, dihubungkan dengan menggunakan teorema Thevenin atau Thevenin teorema. Ini adalah voltase masukan, ini adalah R1, ini R2, sedangkan antara sini dengan sini adalah voltase keluaran. Thevenin mengatakan bahwasanya Vout adalah sama dengan R2 di sini dibagi R1 plus R2 dikalikan V in. Nah, dalam permasalahan kita, maka V in-nya adalah 24 volt. Vout yang kita inginkan ke kaki microcontroller adalah 5 volt. Maka yang kita cari adalah berapa R1 dan R2-nya di sini. Oke. Nah, ini bisa kita bagi supaya ini bisa ngumpul ke sana. Bisa kita bagi, ruas ini kita bagi 24 volt. Sini juga kita bagi 24 volt, akhirnya 24 dibagi 24 sama dengan 1, bisa dihapus. Sini tinggal 5/24.
24 volt. Jadinya seperti ini, 5/24 volt. Oke, untuk mencari ini agak repot. Maka ini kita sederhanakan dulu. 5/24 volt, daripada repot-repot ngitung pecahan, kita bulatkan saja, anggap ini 25 volt, maka jadinya menjadi 1/5. R2 per R1 plus R2 sama dengan 1/5. Nah, kemudian kita bikin perumpamaan saja. Misalkan saja R2 kita ambil 1K. Maka jadinya 1/1 plus R1 sama dengan 1/5. Maka dengan mudah, yang atas sudah sama, yang bawah tinggal menyamakan 5 R1 plus 1. Berarti ini R1 sama dengan 4. Oke, jadi R1 adalah 4K, R2-nya 1K. Maka jadilah rangkaian kita, hasilnya seperti ini. Masukannya 24 volt, keluarannya 5 volt. Ini sudah bisa kita masukkan ke kaki mikrokontroler. Oke, seperti ini juga bisa dipakai sudah. Akan tapi di sini masih ada masalah lagi, yaitu apa? Ground-nya masih nyambung. Ground input di sana tidak bisa terpisah secara sempurna dengan mikrokontroler. Dalam beberapa penerapan ini tidak jadi masalah. Tapi dalam beberapa penerapan yang lainnya, mungkin ini akan jadi masalah. Karena mikrokontroler tidak akan terlindungi secara sempurna. Maka orang menambahkan untuk memisahkan antara input dengan mikrokontroler, yaitu dengan menambahkan yang namanya optocoupler. Opto artinya optik, coupler ini pasangan. Nah, jadi di sini couple atau penyambung, ya, coupling, ya, penyambungan memakai cahaya. Gimana prinsip kerjanya? Di sini ada lampu LED. Kalau dia menyala, maka cahayanya diterima oleh fototransistor di sini. Fototransistor yang kena cahaya akan mengalirkan arus listrik. Seakan-akan saklarnya nyambung di sini. Tapi kalau tidak dapat cahaya, maka seakan-akan saklarnya putus. Sehingga kalau ini kita tekan, maka dia listrik mengalir, LED di sini menyala. Nah, karena menyala, transistor di sini akan terhubung, sehingga arus di sini akan mengalir ke sini. Nah, karena arusnya mengalir ke sana tidak bagian. Akhirnya bisa dikatakan sini tidak ada voltase. Sini lebih dekat ke 0 daripada ke 1 atau ke plus, lebih dekat ke min daripada ke plus, sehingga dia bermuatan minus atau 0. Kalau di sini tidak dikasih listrik, dimatikan, maka sini terputus. Karena terputus, ngalirnya lewat sana, sehingga di sini bernilai 1. Oleh karena itu hasilnya jadi kebalik. Kalau dikasih 1 jadi 0, kalau dikasih 0 justru 1. Kalau dikasih plus dia jadi minus, kalau dikasih minus dia jadi plus. Oke, ini akan terpisah secara sempurna. Di sini ground-nya ada sendiri, di sini ground-nya ada sendiri. Terpisah karena hubungannya melalui cahaya. Oke, kita lanjutkan. Salah satu contoh dari optocoupler yang ada di pasaran adalah seperti CNY171 sampai CNY174 ini. Bentuk fisiknya adalah seperti ini. Ada yang warna putih, ada yang warna hitam. Kakinya 6 seperti ini. Kalau kita lihat isinya, maka kaki 1 di sini sama kaki 2 ini adalah kaki diode, kaki LED. Nah, di sini ini anodanya, ini katodanya. Sehingga sini kalau kita kasih plus, sini min, maka dia menyala. Cuma tidak kelihatan karena di dalam kemasan. Kaki 3 tidak dipakai. Kaki 4 ini adalah emitornya transistor ini. Kemudian ini adalah kolektornya. Yang kaki 6 ini adalah basis. Ini bisa tidak disambungkan, bisa disambungkan.
Kalau ingin arusnya misalkan ini kecil sekali, ingin nambah, maka perlu ditambah di sini. Tapi kalau enggak, ya enggak perlu. Tidak usah disambungkan, tidak masalah. Jadi yang dipakai cuma kaki 1, 2 sama 4, 5 ini saja. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau dirangkai dalam rangkaian, akhirnya seperti ini jadinya. Ini optocoupler, kemudian kaki 2, kaki 1 dan 2, ini adalah masukannya, dihubungkan dengan resistor 5 kilo. Supaya apa? Karena LED di sini cuma 3 volt. Kalau ditambah di sini, maka dia bisa mampu menerima 24 volt. 3 volt sampai 24 volt ini sudah menyala. Kalau menyala, maka akan menghubungkan ini, masukkan di sini dengan ground. Lebih jelas lagi, kita lihat kalau IC-nya kita lepas, bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah ground. Kita sambungkan dengan ground-nya IC di sini. Nah, ini min. Ini kita hubungkan ground-nya jadi 1. Bisa juga ground-nya tidak jadi 1, bisa. Tapi ini output-nya ground-nya kita jadikan 1 dengan ground-nya microcontroller. Sedangkan di sini ground-nya ini dijadikan 1 di sini. Ini bisa juga pisah-pisah. Ini punya ground sendiri bisa. Kita pisah-pisah bisa. Tapi di sini kita jadikan 1 saja. Oke. Jadi alatnya seperti ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadinya kalau dipasang komponen seperti ini. Kalau tidak dipasang komponen seperti ini. Dan kalau layout PCB-nya seperti ini. Ini dilihat dari sisi komponen. Maka kalau dibalik jadi sisi solder. Oke. Itu. Dan jangan lupa ini adalah jumper. Ini lompatan jumper. Seperti yang lalu, ini di sini ada jumper, yaitu dipasang kawat gitu. Oke. Ini adalah PCB kita. Oke, selanjutnya kita lanjutkan lagi. Nah, kita lihat tadi inputannya kalau kasih plus maka jadi 0. Kalau dikasih 0 malah justru plus. Maka ini akhirnya kita harus membalik inputan. Kalau ini tidak dianggap sebagai masalah, tidak masalah. Tapi kalau kita komersilkan, misalkan kita jual, maka tentu PLC kita akan jadi lucu. Ini dikasih normally close, malah normally open malah normally close, akan kebalik. Maka perlu dibalik. Nah, bisa kita tambahkan transistor di sini. Nah, seperti ini. Ini kita hubungkan ke VCC. Ini kita hubungkan ke VCC. Yang dekat dengan microcontroller ini sudah tidak perlu dipasang R di sini karena microcontroller sendiri masukannya sudah terhubung ke positif memakai resistor 10K. Ini bisa kita 10K di sini bisa kita tambahkan. Di sini dipasang boleh, tidak juga boleh karena arusnya memang harus cukup kecil. Oke. Nah, kalau seperti ini jadinya, kalau kita nyalakan, maka ini menyala, ini terhubung, begitu terhubung sini jadi 0. Begitu 0 ini terputus, begitu terputus ini jadi 1. Jadi sini 1, jadi 1. Tapi kalau kita kasih 0, mati. Sini akhirnya ini ngalir ke sana. Ngalir ke sana. Di sini akan terhubung sehingga di sini 0. Jadi pas sini 0, sini 0, kalau sini 1, sini 1. Sehingga tidak terjadi pembalikan. Setelah optocoupler kita kasih transistor pembalik. Oke, begitulah tentang input. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya tentang outputnya. Terima kasih atas perhatiannya.